Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertanyaan datang dari Pak Jamal. Saya ingin bertanya Ustaz, apa bedanya munafik dengan takiyah? Saya selama ini sudah mengetahui yang namanya munafik itu menyembunyikan sesuatu. Takiyah juga menyembunyikan sesuatu. Nah, yang saya tanya, di mana letak perbedaannya? Dia tanya, di mana letak perbedaan antara munafik dengan takiyah? Kita harus maklumi, yang nak katakan munafik itu menyembunyikan kekafiran. Dia kafir tapi dia berpura-pura Islam. Itu menyembunyikan kekafiran. Itulah yang dinamakan orang munafik. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Baqarah jelas. Ayat 8. Yang bunyinya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang beriman. Nah, inilah orang-orang yang munafik ini. Jadi dia berpura-pura, dia menyembunyikan kekafiran, ditampilnya iman. Dia berpura-pura beriman, ternyata dia hatinya dalam keadaan kafir. Itulah orang munafik, menyembunyikan kekafirannya. Ya, memang sama-sama menyembunyikan kekafirannya. Itu namanya orang munafik. Dan nama yang dikatakan takiyah, apa itu takiyah? Dia menyembunyikan juga, tapi menyembunyikan iman. Orang takiyah itu dianjurkan dalam agama. Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukhriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, illa man ukhriha, kecuali dia terpaksa, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, tapi hatinya tetap dalam keadaan beriman, tidak berdosa. Jadi dia menyembunyikan orang yang nama takiyah, menyembunyikan iman, hukumnya tidak berdosa, bahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sebagaimana yang disebutkan dalam sumber hadis Sunni, ayat ini turun berkenaan dengan Ammar ibnu Yasir. Setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, orang kafir Mekah memenjarakan atau menyiksa orang-orang Muslim di kota Mekah dan menganiaya mereka. Mereka memaksa orang untuk meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama Tuhan mereka. Sebelumnya, di antara orang-orang yang dianiaya itu, kelompok ini terdapat Ammar, ayahnya dan ibunya. Orang tua Ammar menolak keluar daripada Islam, maka orang tua Ammar disiksa hingga mati. Ammar berpura-pura dia keluar dari Islam, maka dia selamat, maka dia dilepaskan oleh orang kafir tersebut. Akhir Ammar datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, aku ada kabar yang buruk padaku. Aku dan keluargaku disiksa orang kafir waktu itu.
orang tuaku meninggal, tapi aku pura-pura keluar daripada Islam. Bagaimana hukumnya aku ya Rasulullah, sedangkan hatiku tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah mengatakan itu tidak berdosa. Jadi yang namanya taqiyah itu menyembunyikan imannya kerana dalam keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Dianjurkan dalam Al-Quran, dinyatakan oleh Allah di surat Ali Imran juga ayat 28. Surah Imran dalam surah Al-Quran, dalam surah Imran ayat 28 dan surat Al-An'am ayat 106. Cek nantinya, insyaAllah. Ini saja perbedaannya, ya Pak Jamal. Jadi kalau orang-orang yang munafik itu menyembunyikan kekafiran, sedangkan taqiyah itu menyembunyikan iman. Itu bedanya, ya. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.